أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. إخواني عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada siang hari ini, Allah senantiasa memberikan keberkahan. Terutama kita diberikan iman, Islam, serta sehat walafiat jasmani rohani tentunya. Teriring salawat serta salam mudah-mudahan pula tercurah atas habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada sahabatnya, dan berikut kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, hati berwasiat untuk diri pribadi, marilah kita senantiasa bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi pelarang-pelarangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, terkadang musibah bisa saja dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Terjadi kekeringan ataupun kelaparan serta gempa dan juga angin beliung dan lain-lain sebagainya. Apa kira-kira penyebab terjadinya itu semua? Apa yang harus kita kerjakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yakhru rizqi bil dhanbi yusibu." Artinya, sesungguhnya seorang hamba itu sulit mendapat rezeki, terhalang rezekinya karena melakukan kemungkaran atau dosa-dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali terjadi gempa, hujan badai, angin dan puting beliung dan sebagainya. Juga kadang kita sulit untuk cari pekerjaan dan sulit untuk memberi rezeki karena kita terlalu banyak melakukan kemungkaran dan dosa-dosa yang kita lakukan yang tak terasa. Mungkin yang kita terasa adalah kali ini yang mungkin viral di sosial media dengan judulnya atau mentabuhannya dan serta melakukan dosa-dosa yang lain. Dan juga mungkin kita meninggalkan sholat dan hanya melakukan sholat dan jarang-jarang dilakukan. Mungkin itu salah satu kemaksiatan dan kemungkaran. Oleh karena itu, melalui khutbah ini, marilah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti melakukan dosa, berhenti melakukan kemaksiatan, dan berhenti melakukan kemungkaran. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan taubatan nasuha. Insyaallah kalau taubat kita dilakukan, Allah akan mendatangkan rezeki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafura. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dialah Maha Pengampun. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali kita juga kurang bertakwa, kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat kita tidak sungguh-sungguh dan kemaksiatan tetap berjalan. Dan tentunya ini andai kita benar-benar bertakwa kepada Allah, mungkin salat kita baik, termasuk menjalankan ibadah yang lainnya baik,
dalam memenuhi kewajiban tentunya dan menjaga muamalah juga dengan baik. InsyaAllah kita tetap bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan rezekinya. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah aku akan melimpahkan kepada mereka keberkahan di langit dan di bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan dengan perbuatannya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh serta membimbing keluarga kita, anak dan istri agar kita diberkahi dalam keluarga. Dan ketiga, tentunya sulit mencari rezeki dan susahnya rezeki bisa jadi karena juga kita melupakan ketelodaran kita kepada orang tua kita, baik khususnya yang masih ada, kita jarang bersilaturahim, dan tentunya yang sudah meninggal kita jarang menziarahi dan jarang mendoakan orang tua yang telah tiada, bahkan tidak pernah diziarahi makamnya. Hal itu juga salah satu penyebab rezeki diputus Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza taraka 'abdu du'a lil walidaini fa innahu yaqtamu 'ala rizqah." Ketika anak-anak sudah tidak memerlukan doanya, maka putuslah keberkahan rezekinya. Demikianlah. Dan selanjutnya kaum muslimat, dan salah satu penyebabnya Allah menurunkan gempa, hujan, kekeringan juga karena kita tidak bersatu dan berpecah belah. Padahal sesama muslim, sesama bangsa dan semua manusia, kita tidak boleh saling mengolok-olok, saling menjatuhkan, saling menyindir, dan saling berpecah belah, sebab itulah yang menyebabkan keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda juga, "Alaikum bil jama'atin fa innal barakah ma'al ja'i." Bersatulah kamu, berkumpullah kamu, bergotongilah kamu, karena itu di antara kamu insyaallah mendapat keberkahan. Baik, demikianlah Bapak-Ibu sekalian, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan ada hikmah dan faedah kita sekalian untuk membimbing keluarga kita dan tentunya untuk bekal di akhir hayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati ladhil hakim innahu ta'ala jawadun karim malikul ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa qim wa anti wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil ifatika wa surfika ifatika sayyidina wa maulana Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيدنا خلق البشر صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله عباد الله إلى
سلامة عنكم وصلوا وسلموا على نبي الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين ورضوا عنهم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين السواد والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نشر الدين واذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع لنا والبلاء والباء والفحشاء والغلاء والمنكر والبغي والجميع الأمراض وموت الفجاء ما ينفعه غيره. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يسأله من فضله يرزقكم وذكر الله أكبر. أقم الصلاة.